Bapak Ibu, hari ini saya diberikan tema Let the Word Build Your Home. Ini tema yang tidak mudah Bapak Ibu ya, tapi saya melihat ini sesuatu yang penting untuk zaman yang kita hidupi di hari-hari ini. Nah, saya mau memulai dengan satu hal yang banyak sekali orang tidak sadari di dalam hidupnya. Apakah kita sadar Bapak Ibu bahwa kita yang hari ini, ya, kondisi kita hari ini adalah hasil dari masa lalu. Ya, kita sekarang ini, cara mikir kita, cara perilaku kita, cara kita bereaksi terhadap sesuatu, cara kita meresponi kalau ada terjadi sesuatu, itu semua hasil akumulasi dari semua perjalanan di masa lalu. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, apa yang terjadi di masa lalu sebagian kita pilih. Kita punya keputusan, kita memilih ya, saya lakukan ini, saya memilih mau seperti ini. Tapi banyak juga di masa lalu kita ini yang kita nggak bisa pilih. Lahir di keluarga mana, apa yang orang tua kita lakukan kepada kita, itu banyak juga yang kita tidak bisa memilih, tapi itu semua bercampur membentuk kita yang sekarang. Saya waktu pulang kampung ya, kalau saya diceritain sama mama saya nggak ngerti lah, saya baru ngertinya setelah diceritain. Ternyata saya itu setelah lahir sekitar 3 atau 4 hari, saya udah ditinggal mama saya kerja. Lalu saya dititipin diasuh oleh ART yang usianya 13 tahun. Jadi saya mulai bertanya-tanya, kayaknya kepala gua peyang nih ada sesuatu dengan itu deh. Entah gua jatuh atau diapain gitu ya. ART 13 tahun gitu ya umurnya ya, pegang saya gitu kan. Artinya apa? Ya saya yang sekarang ini hasil dari semua itu yang sebagian saya nggak bisa pilih loh. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi itu diberikan kepada saya. Membentuk saya yang sekarang. Termasuk peristiwa-peristiwa yang traumatis, kejadian-kejadian yang menyakitkan hati kita, yang mengguncang kita secara emosional, termasuk ajaran-ajaran di saat kita belum tahu apa-apa. Kadang-kadang orang tua, guru, teman, kakak, om dan sebagainya bisa mengajarkan apapun di usia yang kita belum bisa memfilter. Itu semua bercampur membentuk kita sekarang. Jadi kalau sekarang kita punya reaksi, kalau orang kayak gini kita reaksinya gini, kalau ada kejadian gini kita kok responnya seperti ini. Cara kita mikir, cara kita ngelihat hidup, cara kita ngelihat segala sesuatu itu adalah hasil. Tapi apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok, itu ditentukan dari sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang itu membentuk kita besok dan seterusnya akan jadi seperti apa. Kalau kita tidak berubah sekarang, maka masa depan kita hanya mengulang masa lalu yang sudah pernah terjadi. Maka kalau masa depan kita mau berubah, kita harus berubahnya dari sekarang. Makanya kalau orang bilang diet selalu dimulai esok hari, maka itu artinya tidak akan pernah ada diet. Karena harus dimulainya ya sekarang kan gitu ya. Perubahan dimulainya sekarang. Nah ini poin yang pertama, ini penting sekali. Hidup kita hari ini dipengaruhi apa yang ditanamkan di masa lalu. Saya menyebutnya pakai bahasanya itu program. Program apa yang diinstal di masa lalu membuat itu aktif sekarang. Apakah kita mau mengubah installnya, menguninstall dan menginstal yang baru sehingga besok dan seterusnya itu berubah atau tidak, nah itu ditentukan keputusan kita nih hari ini nih. Nah ini poin pertama ya Bapak Ibu ya. Saya belum masuk ke firman Tuhan, saya letakkan pondasi berpikirnya dulu supaya saudara tahu nanti waktu kita baca firman Alkitab, kenapa kok ayat itu ditulis? Karena situasi yang saya jelaskan sekarang ini. Oke, so far so good? Aman? Ya, nggak berat kan ya Bapak Ibu ya? Coba dilihat kiri kanannya udah mimisan belum? Masih kuat ya, aman ya? Oke lanjut berikutnya. Masalahnya sebagian besar dari kita ngejalanin hidup itu autopilot. Tanpa kesadaran. Pak jangan ngomong nggak sadar dong, ini saya sadar dengerin Bapak khotbah. Ada bedanya antara awake dan aware. Hanya karena kita lagi bangun, bukan berarti kita ini lagi sadar loh. Banyak sekali hidup kita setiap hari itu terjadinya autopilot. Karena program yang sudah tertanam di masa lalu, itu aktif begitu saja, kita udah gak pakai mikir lagi. Contoh, coba amati, kursi yang Anda duduki hari ini, kemungkinan besar adalah kursi yang sama yang Anda duduki tiap minggu. Minggu kemarin, kayaknya Anda duduknya di situ terus. Pernahkah Anda dengan aware berpikir gitu ya, kenapa sih kok saya duduk di sini terus gitu?
Kenapa kok nggak saya coba ganti kutub yang sebelah sana gitu ya. Makanya kalau ke gereja tuh kayak udah tahu sama tahu gitu ya. Waktu datang ini kursinya si ini, kita jangan duduk di situ gitu ya. Kita udah punya kapling sendiri. Makanya kalau tiba-tiba ada jiwa baru atau siapa gitu ya, yang baru pertama kali datang, nggak ngerti itu kapling Anda. Dia duduki, Anda kayak langsung baru sadar kan, kita duduk di mana nih? Kursi kita biasanya udah ada orang nih. Nah, baru aware. Padahal selama ini kita sudah awake, tapi kita belum tentu aware. Ini cuma contoh sederhana, Bapak Ibu, bahwa apa yang Anda lakukan, seringkali Anda tidak lakukan dengan sadar sepenuhnya. Anda kayak lakukan otomatis aja. Kenapa? Ya biasanya udah kayak gitu. Dari dulu udah diajarinya itu. Semua orang dari dulu juga begitu. Yang namanya orang Kristen dari dulu ya ke gereja, bukan ke kuil Sun Gokong. Iya bener, memang. Tapi pernahkah Anda aware satu momen gitu ya, kayak orang baru sadar, kenapa sih kita mesti ke gereja tiap minggu? Emang kalau nggak ke gereja, nggak disebut Kristen gitu? Atau apa? Pernah nggak Anda punya sebuah momen kayak tiba-tiba tuh kayak, gua kerja kenapa ya? Kenapa ya? Apa yang kita lakukan selama ini nih buat apa ya? Makanya kadang-kadang dalam hidup kita mengalami momen-momen sadar. Aku baru sadar, ternyata pernikahan itu kayak gini ya. Lah, udah berapa tahun nikah? 17 tahun. Baru sadar sekarang? Iya, kemana aja selama ini? Nggak tahu. Nah, momen-momen sadar tuh. Kadang-kadang kita baru sadar, untuk apa ya aku lakukan semua ini, kejar semua ini. Ujungnya apa ya? Nggak ada ujungnya, baru sadar sekarang. Awake saja tidak menjamin bahwa kita aware. Problemnya setiap saat hampir sebagian besar hidup kita itu dihabiskan dengan autopilot. Anda lakukan aja semua programnya udah diinstal, Anda tinggal jalanin aja. Entah itu program baik atau tidak, menghasilkan atau tidak, sesuai firman Tuhan atau tidak, kita sering tidak sadar. Kita hanya lakukan saja. So far so good. Aman? Poin kedua dapat? Nggak terlalu berat kan ya Bapak Ibu ya? Ya, memang suasana kayak seminar ya. Tapi percayalah ini tetap kebaktiannya. Yang ketiga sekarang ya, kesadaran itu, awareness itu, consciousness itu, akal budi itu sebenarnya kodratnya manusia. Hanya manusia yang punya akal budi kesadaran seperti itu. Contoh, Anda sadar bahwa Anda lagi mikir. Ini saya lagi mikir nih, saya lagi mikir tentang ini. Anda sadar, itu namanya awareness. Dan cuman manusia yang punya itu. Tapi jarang dipakai. Nah, ada nggak yang punya anjing peliharaan di sini Bapak Ibu ya, kalau ada nanti pulang, coba diamati seharian ini. Perilaku si guguk ini ya, dari pulang sampai nanti malam, coba amati. Ada nggak di antara Anda, nanti anjing peliharaannya guguknya tiba-tiba ke depan cermin. Terus dia merenung, terus dia mikir, kok aku telanjang gini ya? Kayaknya aku harus upgrade penampilan nih. Nggak akan ada. Terus kemudian dia pergi gitu ya, bikin-bikin sesuatu, terus dia pakai pakaian gitu. Nggak ada. Kenapa? Dia tidak punya akal budi. Dia tidak punya consciousness. Dia tidak punya yang namanya awareness itu. Kalau dia punya, mungkin dia udah keluar dari rumah Anda. Aku nggak mau tinggal di sini. Apa ini? Bisa begitu dia. Tapi kan enggak. Hanya karena Anda kasih makan dia tiap hari, ya udah dia tinggal di situ terus. Itu program. Memang anjing dari dulu diprogram siapa yang ngasih dia makan, dia akan setia kepada siapa yang ngasih dia makan. Entah yang ngasih makan mafia, yang ngasih makan preman, ya dia akan setia. Karena dia nggak punya awareness. Tapi kalau manusia kan lain. Hanya karena ada orang kasih Anda makan, belum tentu Anda setia sama orang itu, betul? Kenapa? Karena Anda mulai mikir, ngapain nih kasih saya makan? Buat apa dia kasih saya makan? Tujuannya apa? Itu consciousness. Itu kesadaran. Tapi hidup kita seringkali nggak pakai itu. Padahal itulah kodrat kita sebagai manusia. So far so good. Poin ketiga aman? Aman. Lanjut ya. Masalahnya kita seringnya bukan memilih dengan sadar, tapi cuman mengulang apa yang sudah dilakukan berkali-kali. Kita cuman ngulang autopilot aja. Masalahnya kita bukan berespon, tapi cuman bereaksi. Bedanya apa Pak? Reaksi sama respon. Kalau reaksi itu ada trigger, kita otomatis gitu ya. Kita sering nggak sadar. Kalau respon itu ada trigger,
kita diam sejenak dan kita mikir, enaknya saya berespon seperti apa ya? Kita milih. Kalau reaksi nggak pakai milih. Saya waktu SMA dulu pernah lagi adu mulut, bukan ciuman, berantem. Ya, adu mulut sama teman satu kelas. Ya, saya lupa penyebabnya apa. Wah, kita tiba-tiba saya nggak sadar, tangan saya ini bisa gerak sendiri pukul dia. Der, begitu habis pukul, baru kesadarannya nongol. Gawat, kenapa gua pukul dia? Karena teman satu gengnya lagi ada di situ semua. Ada sekitar 9 orang. Lah ini kalau gua dikeroyok ya tongkrongan udah kayak gini. Lawan 9 orang, habislah saya. Baru nyadarnya setelah tangannya mukul, jebret. Nah itu namanya reaksi. Memuncak, bereaksi. Baru kesadarannya muncul, udah telat. Gitu kan? Nah, kita seringnya bukan berespon, kita seringnya bereaksi. Makanya kalau program masa lalunya banyak luka, trauma, ya, kejadian-kejadian yang menyakitkan dalam hidup, nanti reaksi-reaksinya akan selaras dengan itu. Makanya Anda jangan kaget kalau ngajak orang ke gereja, ayo ke gereja yuk hari Minggu ini yuk, pembicaranya lagi ganteng nih, gitu misalkan. Bukan saya, kok Andi, ya maksudnya ya. Nih ayo ke gereja, dia bisa gini, ngapain kamu ngajak-ngajak aku ke gereja? Kamu mau mengambil apa dari aku? Kok bisa gitu reaksinya? Nah kalau Anda ketemu model-model kayak gitu, kemungkinan memang ada program-program di masa lalu yang udah banyak banget tuh. Dia belum tentu sadar bahwa dia seperti itu loh. Belum tentu sadar loh. Itu reaksi otomatis. Dan yang model kayak gini, reaksi-reaksi kayak gini, banyak dalam hidup kita. Akumulasi dari masa lalu membentuk kita yang sekarang. Tapi puji Tuhan, kita tidak harus terus hidup seperti masa lalu. Karena kalau mulai hari ini kita belajar sadar, apa kata firman Tuhan, dan aku mau lakukan itu program dicabutin semua, diinstal firman. Jadinya ke depan ada sesuatu yang berubah. Paham sekarang konsepnya? Aman? Yes, bilang sama kiri kanannya, tepuk pundaknya, bilang gini, udah separuh. Tinggal dikit lagi ya. Nah sekarang kita masuk. Makanya ada 2 jalur Bapak Ibu ya. Kalau ada sebuah situasi atau trigger terjadi dalam hidup kita, ada 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur autopilot, ya, berdasar program masa lalu, kita udah nggak milih lagi, itu udah reaksi otomatis keluar aja tuh. Ya, mengulang berupa reaksi, mengulang terus pola-pola yang sudah ada. Tapi ada jalur kedua, yaitu kita sadar, akal budi, consciousness gitu kan. Di situ kita milih, mana yang benar, aku mau pilih yang benar. Nah ada 2 jalur. Problemnya adalah kita tidak setiap saat bisa ada di jalur yang bawah. Kalau kita terus menerus sadar terus, kita juga bisa gila. Ya, contohnya Anda baru datang gereja, aku mau duduk kursi mana ya? Anda merenung, Anda merespon gitu kan, oke yang ini. Oke duduknya aku mau gimana? Set langsung atau elegan set gitu? Atau gimana? Ya, semua hal Anda pikirin pakai consciousness Anda. Wah Anda stres nanti, ya, overthinking kan gitu kan ya. Nah ini masalah, tidak setiap saat kita bisa aware masalahnya. Ada masa-masa di mana kita membiarkan autopilot kita. Nah karena kondisi inilah, maka khotbah ini menjadi penting. Let the word build your home and build your life. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Nah ini kita masuk firman Tuhannya nih sekarang ya. Dari tadi saya belum khotbah loh. Ini baru mulai khotbah loh ya. Nah, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu perintah dari Allah, perkataannya Allah, pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bahkan dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Berulang-ulang loh. Dan itu saja tidak cukup. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau goler-goler, dan apabila engkau bangun. Itu saja belum cukup. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di jidatmu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu.
Bayangin Bapak Ibu. Kenapa Tuhan perintahkan se-ekstrim ini? Ini ekstrim loh Bapak Ibu. Ya. Kalau pada zaman itu firman Tuhannya adalah Taurat. Jadi mereka bukan cuma harus ngajarkan firman berulang-ulang, mereka harus ngomongin itu di mana-mana. Lagi makan ngomongin Taurat, lagi goler-goler santai-santai ngomongin Taurat, lagi dalam perjalanan ngobrolin Taurat. Apapun yang dilakukan mereka akan ngobrolin Taurat sampai tangannya diikat dengan tulisan Taurat, jidatnya ditaruh tulisan Taurat, semuanya Taurat. Kenapa? Karena itu akan menginstal program ke dalam diri kita. Sehingga waktu kesadaran kita lagi turun, entah karena lelah, lagi emosi, lagi udahlah gue gak peduli dengan dunia ini. Yang muncul sebagai autopilot adalah apa yang diinstal, betul? Yaitu apa? Firman. Dan harus berulang-ulang, kenapa? Karena tiap hari kita harus terus diisi. Kalau enggak, Anda akan kalah sama media sosial. Anda sehari scrolling berapa jam? Ada berapa ratus informasi yang Anda terima setiap hari. Bayangin. Dan kita sudah tahu semua Bapak Ibu, media sosial itu kan pakai algoritma. Begitu Anda like sebuah postingan tentang harga emas, asik. Ya. Anda like aja nih, nggak usah komen, cuman like aja. Berikutnya nanti semua postingan tentang harga emas membombardir timeline Anda. Kalau Anda scrolling dalam sehari 2 jam, Anda akan ketemu informasi harga emas selama 2 jam itu kali 30 hari. Emas naik, emas turun, emas stagnan, emas hilang dari peredaran. Wah, apapun tentang emas. Dan itu mempengaruhi hidupmu. Wah, gimana nih? Kita beli nggak? Firman nggak pernah ada. Makanya waktu terjadi sesuatu, reaksimu apa? Beli emas, gitu. Bukan berdoa dulu, beli emas, jual emas. Nah, nangkep gak maksud saya, Bapak Ibu? Makanya kenapa firman penting sekali ada di rumah. Karena gini Bapak Ibu, Anda gak pernah bisa sadar terus menerus. Kedua, anakmu apalagi tidak bisa sadar terus menerus. Bapak Ibu, usia muda itu usia yang kesadarannya itu jarang muncul. Makin muda, makin jarang muncul. Anak saya ini umurnya hampir 4 tahun. Consciousness-nya sangat lemah. Sangat lemah. Semuanya itu autopilot semua dia itu. Biasanya gimana dia kayak gitu terus. Maka kalau kami nggak segera isi firman, dan nanti dia tontonannya YouTube yang tidak sesuai dengan firman, maka nanti dia keluarnya yang itu. Dan Anda bingung, loh kok bisa gitu ya? Padahal saya ajak ke gereja terus. Bapak Ibu, gereja itu seminggu cuma berapa jam? Anda dengar khotbah cuma berapa? Sekarang lumayan CLCC 40 menit. Dulu kan 30 menit. Makanya saya kaget tadi waktu di briefing. Lumayan saya dapat jatah tambahan. Dulu saya cepet banget kalau ngomong. Anda ingat gak? Gitu kan. Kayak kita, amin, selesai. Tapi gak cukup orang seminggu 40 menit. Lah Anda dibombardir dengan semua itu berapa banyak Bapak Ibu. Terus tiba-tiba Anda bertanya, kenapa imanku lemah banget? Gitu saudara. Gimana? Kalau Anda lagi sadar kuat, Anda bisa ingat firman. Oke, fine. Masalahnya hidup ini kadang-kadang kita gak selalu gitu. Ada masa-masa tiba-tiba mobil lagi nyetir, nyelonong, set. Itu reaksi alami bisa tiba-tiba keluar tuh. Bisa kaki nginjek gas sendiri tuh. Gitu kan. Wah, ya potong-potongan di jalan tol gitu kan. Nah itu kalau gak diisi firman, yang keluar yang masa lalu semua, yang bukan firman. Tapi kalau sudah diisi firman dengan intens seperti ini, otomatis, reaksi otomatismu itu juga firman. Di situ loh pentingnya. Kita membangun hidup kita dengan firman dan rumah kita diisi firman. Wih, sejak saya tahu ini, ternyata begitu ya. Makanya orang Yahudi, sampai hari ini Bapak Ibu, orang Yahudi, itu mereka itu punya sistem pendidikan, terutama zaman Yesus dulu ya. SD-nya gak kayak kita. Begitu anak udah mulai usia SD, disekolahkan, itu isinya belajar Taurat Bapak Ibu. Ini zaman Yesus, Belajar Taurat. Nanti naik SMP, belajar Taurat. Nanti naik SMA, belajar Taurat. Terus semuanya Taurat. Loh,
Pak mereka nggak belajar yang lain, matematika, sejarah, apa. Mereka belajar, tapi waktu mereka belajar matematika, mereka pakai matematika untuk memahami Taurat. Kalau mereka belajar bahasa, mereka pakai bahasa untuk memahami Taurat. Kalau mereka belajar tentang fisika, mereka akan pakai fisika untuk memahami Taurat. Jadi semua akan dibalikin ke Taurat lagi. Makanya orang Yahudi di usia dewasa, ekspektasinya sudah hafal semua hukum Taurat. Nah, maksud saya bukan ngajarin anak untuk hafal ayat Alkitab, bukan. Maksud saya adalah apa? Pada zaman dulu, Taurat is the center of education. Jadi Taurat tuh bener-bener, ini core-nya nih. Setiap saat ngomongin Taurat, lagi makan ngomongin Taurat, apa ngomongin Taurat. Supaya apa? Reaksi otomatismu adalah Taurat. Itu zaman dulu. Sekarang kita adalah firman Allah yang sudah utuh, bukan hanya Taurat. Sudah nangkap konsepnya di sini. Makanya ini penting nih. Program dasar dari pikiranmu akan berperan pada saat kesadaranmu lelah atau lemah. Saat kita aduh lelah nih, udah nggak mau mikir, kok udah nggak mau peduli. Itu kemudian program dasarnya mengambil alih. Nah isinya apa nih program dasar ini nih? Kalau bukan firman Tuhan, ya udahlah hidupmu akan menjauh dari Allah. Nah masalahnya kan kita sering ngadepin kondisi di mana kesadaran kita menurun, benar gak? Ya kan? Nah saya pernah ada di satu masa, banyak pikiran, stres banget. Bapak bisa stres? Bisa, makanya saya kurus gini. Ya. Saya pernah ada di satu fase ya, lagi banyak pikiran, stres banget, overthinking gitu ya. Saya lagi tidur, bisa kebangun dengan kaget. Tapi kebangun kaget saya apa? Bahasa roh sama nengking dalam nama Yesus. Sampai istri saya kaget gitu ya. Kira kenapa ini? Ada apa? Maksud saya cerita gitu kenapa? Walaupun saya dalam keadaan berbeban berat sekalipun, lumayan program dasarnya bahasa roh. Bapak Ibu. Mungkin kalau saya nggak pernah mengisi firman dan berbahasa roh, berdoa dan sebagainya. Kalau saya lagi berbeban berat, yang keluar yang lain, itu maksud saya. Bapak Ibu. Loh, saya jujur kok khotbah di hadapan Anda, saya mah nggak berpura-pura kuat rohani dan kudus. Ada masa ketika saya berbeban berat dan lelah sekali. Tapi saya bersyukur yang keluar di saat itu adalah apa? Nama Yesus, berdoa dan firman Allah. Nah, itu yang membuat saya bisa melewati fase-fase itu. Tapi kalau orang tidak pernah mengisi dengan hal-hal itu, yang keluar apa? Nah itu pertanyaannya. Lanjut. Ya. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan consciousness-mu, akal budimu. Artinya apa? Yang jalur pertama tadi yang autopilot diisi dengan firman, yang jalur yang di bawah, yang sadar juga harus sadar akan firman. Nah, artinya apa? Baik dalam keadaan autopilot maupun dalam keadaan kau sadar, sikapmu adalah firman Tuhan semua. Nah ini yang akan mengubah masa depanmu. Engkau bisa berbelok dari masa lalu yang menjadikanmu hari ini, tapi hari ini diisi dengan firman terus, sehingga masa depanmu bisa berubah sesuai dengan firman Allah. Nah ini penting Bapak Ibu. Makanya pertanyaan kita hari ini, apakah kesadaran dan responmu adalah akan firman Tuhan? Karena itu adalah wujud dari Kristus tinggal dalam diri kita. Ada orang yang bingung, Pak saya baca di Yohanes 15 itu loh Pak. Kristus di dalam saya di dalam Kristus. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Kan Kristus kan gak kelihatan ya. Dia di dalam saya, oke saya paham. Saya di dalam Kristus, gimana caranya? Nah, makanya ayatnya nanti kalau dibaca ada lanjutannya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam firman. Berarti apa? Nah ini, setiap saat kita mengingat firman, merenungkan firman, melakukan, sehingga firman itu kemudian yang tinggal dalam diri kita dan mengubah hidup kita. Bapak Ibu gini, engkau tidak akan bisa mengubah dirimu sendiri. Sulit sekali mengubah diri sendiri. Makanya kalau yang sudah nikah, berhentilah mencoba mengubah pasanganmu. Kamu pasti akan lelah, frustrasi. Boro-boro bisa mengubah pasanganmu, mengubah dirimu aja susah. Betul enggak? Ya. Nanti waktu kamu mau mengubah pasanganmu, kamu jangan gitu dong kalau ngomong. Pasanganmu akan bilang, ya lu juga jangan gitu. Repot kan?
Ya makanya aku susah berubah, karena kamu nggak berubah. Dia akan jawab juga, makanya aku juga susah berubah, karena kamu nggak mau berubah. Nggak ada selesainya. Makanya ikut acara Sacred Connection. Asik. Nah, nanti di situ akan belajar. Bukan gitu caranya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Firmannya mesti tinggal dulu dong. Terus kita mesti tinggal dalam firman dong. Makanya suatu kali saya ngobrol dengan pemimpin saya, lalu kemudian dia tanya, Iwan, kamu seberapa sering diskusi firman sama pasanganmu? Oh, lumayan lah Kak. Ya kalau aku habis dengar khotbah hari Minggu gitu ya, kadang aku bahas. Ya kadang-kadang kalau aku nyiapin khotbah aku tanya sama istriku, menurutmu gimana? Oh bukan itu. Maksudnya adalah ketika kamu doa saat teduh, lalu Tuhan berbicara, kamu berjumpa dengan Tuhan, ada firman yang kamu dapatkan. Lalu kamu sampaikan ke pasanganmu dan kalian diskusi sampai ketemu kesepakatan. Seberapa sering? Wah jarang Kak. Nah saya baru sadar, ternyata itu penting banget Bapak Ibu dalam pernikahan. Kenapa? Kita tuh seringkali berusaha mengubah pernikahan dengan cara kita sendiri kan. Lalu kemudian ikut seminar ada tips and trick. Gitu kan ya, ubah nada bicara, ya, wajah, ayo senyum, gitu kan. Bukan itu nggak penting, itu semua penting. Tapi Bapak Ibu, semua tips and trick di dunia ini punya batasan. Kenapa? Kormu itu akan sulit sekali berubah. Kalau wajahmu bisa diubah, ke Korea Selatan bisa. Wajah jelek gitu ya bisa nanti dioplas atau dioplos. Bisa. Nah, tapi kalau core-nya kita yang dibentuk sekian tahun lewat semua, wah kejadian traumatis apa, wah itu sulit sekali itu berubahnya. Hanya tips and trick saja membantu, tapi sulit untuk berubah. Lah terus yang bisa ngubah apa? Firman. Bukan kata-kata manusia, tapi firman Allah, karena firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka dia bisa mencipta ulang core hidupmu. Makanya kalau firman tinggal dalam diri kita dalam firman, ada lagunya, pasti kau berbuah, kan gitu kan. Itu buah apa? Buah firman. Makanya saya lagi excited banget Bapak Ibu. Saya selama hampir setahun ini bikin Bible study rutin. 1 bulan sekali Bible study. Nah beberapa dari peserta Bible study itu mulai kesaksian. Kemarin saya dengar cerita, wih saya juga kaget. Dia cerita, kau puji Tuhan. Setelah mulai mendalami firman, merenungkan setiap hari, terus kami mulai belajar praktekin. Hubungan dia dengan pasangannya jadi lebih baik, hubungan dengan mertuanya jadi lebih baik, sampai mertuanya kaget. Kamu sekarang beda loh. Kamu ngapain? Oh iya aku sekarang belajar ini, aku ke gereja, aku dengerin firman. Lalu mertuanya bilang gini, aku mau ikut. Padahal tadinya berantem sama mertuanya terus, sekarang mertuanya mau ikut Bapak Ibu. Terus anaknya mengalami perubahan. Wih saya aja sampai kaget juga. Wih hebat juga ya. Yang mengubah apa? Firman. Bapak Ibu. Makanya kalau Anda lihat pohon itu berbuah gak ada yang ngeden. Kenapa lihat pohon ngeden geter gitu. Terus buahnya keluar pelan-pelan. Akhirnya berbuah. Gak ada. Berbuah ya berbuah aja. Waktunya berbuah keluar aja. Kalau nutrisinya sudah ada di dalam terus menerus cukup, waktunya berbuah ya berbuah. Kalau firman terus berulang-ulang waktu makan, waktu jalan, waktu tidur, ngobrolin firman, dilakukan berulang-ulang, waktu sudah genap, sudah cukup, buahnya keluar. Kita berubah dengan sendirinya. Anda bahkan akan kaget, wah aku dulu gak kayak gini loh. Aku gak mungkin loh bisa kayak gini sekarang. Kok aku bisa? Itu bukan Anda. Itu firman. Nah tapi orang Kristen males dengan firman. Ya, cuman seminggu 40 menit. Makanya berubahnya lama banget. Seminggu cuman 40 menit. Setahun cuman berapa? Nah makanya Bapak Ibu yuk pulang dari sini komit tuh. Kita lebih mau cari firman lebih sungguh-sungguh yuk. Jangan andalkan khotbah minggu. Pengkhotbah seganteng saya jarang. Asik, bercanda Bapak Ibu. Maksudnya khotbah minggu cuma seminggu sekali. Jangan, Bapak Ibu mulai sekarang baca firman. Nggak ngerti, nggak apa-apa, baca dulu aja. Kadang-kadang pengertian itu datangnya dari mana? Sebuah pengalaman Roh Kudus berbicara. Ini loh maksudnya firman yang kamu baca. Anda baru oh gitu. Tapi kalau nggak ada yang dibaca, Roh Kudus mau ngomong apa?
Ini loh Roma 12 ayat 2. Apa itu Roh Kudus? Roma 12 ayat 2. Gitu. Nah, Bapak Ibu, Anda isi dulu yang banyak, nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut. Amin, Bapak Ibu. Yes, terakhir ya, pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Yesus, firmanku, dan melakukannya, jangan cuma dengar, melakukannya. Ya, kalau cuma mendengar, banyak orang tiap hari Minggu mendengar firman. Tapi melakukan itu penting. Makanya mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Emang orang yang bijaksana itu kenapa? Mendirikan rumah di atas batu. Loh, apa akibatnya? Ketika turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu. Tetapi kita baca bersama-sama, 2, 3. Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batunya apa? Firman Tuhan, Kristus. Bapak Ibu, hidup hari-hari ini tidak akan bertambah baik, tanda kutip. Dunia ini semakin jahat. Hujan, badai, banjir semakin banyak. Ini saya bukan ngomong hujan beneran. Tapi keadaan yang semakin sulit menerpa, menerjang, mengguncang kita, itu makin banyak. Saya tanya, percaya sama orang hari ini dibanding 20 tahun yang lalu lebih gampang mana? Lebih gampang dulu apa sekarang percaya sama orang? Dulu kita lebih gampang percaya orang. Sekarang lebih sulit. Kenapa? Karena orang semakin jahat, betul? Nipu caranya udah macam-macam banget. Minjemin handphone sekarang gak berani. Ya, bahkan kalau ngobrol dia mulai sentuh kita, jangan pegang-pegang, jangan pegang-pegang. Kamu mau hipnotis saya ya? Wah, ngeri banget. Ya, bro, aku bisa telepon nggak? Ngapain? Telepon mau ngapain? Ya, kepentingannya apa dulu? Mau ditelepon aja curiga. Aku mau main ke rumahmu, bro. Jangan, kita ketemu di luar aja. Nanti kalau kamu ke rumahku, kamu bisa lihat situasi rumahku kayak apa. Widih, ini udah kayak mau dibobol aja rumahnya. Saudara, percaya sama pengkhotbah makin susah. Kenapa? Yang khotbah beberapa melakukan kejahatan lebih jahat daripada orang yang gak kenal Tuhan. Makanya sekarang saudara lihat, manusia gimana perilakunya. Gak usah ngurusin orang lain. Urus diri sendiri aja, masing-masing aja. Makanya home tuh makin berat. Saya ngelihat gereja-gereja hari ini komsel, home, kelompok kecil makin berat. Kenapa? Orang makin curigaan. Ayo bro, ikut ke home. Ngapain ke home? Mau diapain saya? Saya di home nanti diapain? Saya mau didoktrinasi ya? Wih, susah banget sekarang. Bapak Ibu, kalau orang sudah mulai gak peduli orang lain, mikir diri sendiri aja, hidup makin susah. Loh iya, mau nolong orang, begitu nolong ternyata dia nyuri mobil kita. Udah gak usah nolong orang lagi. Kalau semua orang berpikir gak usah nolong orang lagi, ya berarti kita udah benar-benar hidup sendiri kan. Sulit sekali Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita lihat dunia hari ini. Penyakit makin banyak, kondisi ekonomi global makin suram, ancaman perang dunia di depan mata, macam-macam. Bapak Ibu, hidup makin sulit. Makanya orang sekarang makin stres, depresi, gampang anxiety, overthinking. Orang zaman dulu bukan gak stres, tapi yang dipikirin bisa ditebak, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sekarang orang overthinking, anything bisa dipakai untuk overthinking. Kenapa? Terlalu banyak unsur yang harus saya pikirkan. Semuanya menyita pikiran saya. Bapak Ibu, di zaman yang seperti ini, bagaimana engkau akan bertahan hidup? Bagaimana engkau akan hidup dengan damai sejahtera kalau engkau tidak pernah punya firman? Bapak Ibu, saya curhat, saya tutup dengan curhat. Curhatnya sebentar aja, nanti di kebaktian 4 lah saya curhatnya banyak. Ibadah terakhir soalnya. Anak saya umurnya menjelang 4 tahun. Saya udah mulai mikirin sekolah bagaimana. Sudah terus terang, saya khawatir. Bacain berita pembulian di mana-mana, LGBT, pedofil mulai banyak banget. Bahkan ada guru sekolah pedofil sama siswanya. Itu banyak Bapak Ibu berita-berita. Bahkan di sekolah yang kami kenal di lingkungan gereja kami. Itu gurunya pedofil sama anaknya. Mengerikan Bapak Ibu.
Saya sampai mikir gimana ini anak saya ya. Tapi Bapak Ibu, saya sempat berpikir gini, saking khawatirnya. Udah kami homeschool aja, saya jauhkan dia dari kemungkinan-kemungkinan ini. Tapi kemudian saya juga mikir, sampai kapan saya bisa jaga anak saya? Cepat atau lambat dia pasti bertemu dengan dunia yang jahat ini. Saya nggak bisa kurung di rumah terus nggak boleh ketemu temannya, nggak bisa. Suatu saat dia akan tahu ada namanya Roblox. Dan di Roblox itu semua bisa terjadi. Saya nggak bisa cegah itu. Suatu saat dia akan menjumpai kenyataan. Manusia ada yang jahat, banyak yang jahat. Manusia nggak bisa dipercaya. Pertemanan ada musimnya. Orang Kristen bisa nipu kamu. Pendeta bisa bohongin kamu. Suatu saat dia akan berjumpa dengan semua realita ini. Saya gimana cara jaga dia? Mau sebanyak apa uang saya dan sepinter apa saya nggak bisa melindungi dia. Maka itu membuat saya berpikir sekarang. Saya ngomong sama istri saya, kami diskusi. Kita akan homeschool minimal untuk saat ini sampai TK dulu. Tapi selama itu kami akan ajarin dia firman. Kalau dia belajar matematika, nanti kami akan pakai matematika itu untuk memahami firman. Mirip kayak orang Yahudi. Semuanya firman. Kenapa? Dia belum punya kesadaran. Tapi saya mau tanam program firman dulu. Supaya nanti ketika dia dewasa berjumpa dengan dunia yang susah ini. Dan saya sudah nggak ada, uang saya tidak cukup untuk bukain jalan buat dia. Kenalan koneksi saya tidak cukup untuk membela hidup dia. Dia punya firman yang akan membela dan membuka hidup buat dia. Dia harus dipersiapkan untuk membangun rumahnya di atas batu. Bagaimana Bapak Ibu anak ini akan kenal firman kalau saya dan istri saya tidak pernah mendiskusikan firman. Itu yang jadi pergumulan saya dengan istri sekarang. Bapak Ibu, dunia ke depan tidak makin mudah. Kepintaranmu suatu saat tidak berguna. Uangmu yang banyak suatu saat tidak bisa dipakai. Kenalanmu yang hebat-hebat suatu saat meninggalkan engkau dan tidak mau bela engkau. Pada saat itu siapa yang akan engkau andalkan? Kalau engkau tidak pernah punya firman, engkau gak akan pernah berpikir bahwa Tuhan ada di sisimu. Engkau akan gelisah dan engkau akan depresi karena semua orang meninggalkan hidupmu. Tapi waktu engkau menanam hidupmu dengan firman, ada masa-masa yang begitu sulit, semua orang meninggalkan, lalu Roh Kudus munculkan. Kemanakah engkau dapat pergi, hei Iwan? Sekalipun engkau terbang dengan sayap fajar, tinggal di ujung laut, tidur di dunia orang mati, aku akan tetap ada di sana, menyertai engkau. Wow, jadi sekalipun aku mau mati, Tuhan ada di sana, maka aku tidak akan goyah. Saudara, itu yang harus kita bangun mulai hari ini. Sehingga dunia akan berguncang, tapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, pulang dari sini yuk, ambil komitmen yuk. Aku mau bangun hidupku dengan firman. Aku mau isi rumahku dengan firman. Diskusikan firman, obrolin firman. Buat orang dunia itu akan aneh banget. Sudah akan dibilang, kamu ini keluarga Yahudi. Bukan, aku orang Sunda. Gak apa-apa. Tapi itu yang akan menyelamatkan keluargamu suatu saat nanti. Yuk kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyi lagu yang tadi, Yesus yang kuandalkan. Sudah ambil komitmen dalam hidupmu. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi, mari ambil komitmen mulai hari ini. Yesus hanya Kau yang Oh ya Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sadarkan kami, bangunkan kami, beri kami Tuhan kasih karunia untuk mengerti bahwa firman-Mu bukan opsional. Itu kebutuhan yang harus kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, mulai hari ini biarlah kami berkomitmen untuk kami mulai mengisi hidup kami, mengisi rumah kami, mengisi keluarga kami dengan firman. Dimulai dari diri kami. Entah kami orang tua, entah kami suami, istri, anak, siapapun kami, sekalipun kami masih single, kami juga akan mengisi hidup kami dan rumah kami dengan firman. Tolong kami Tuhan, beri kami kehausan mulai hari ini. Taruh hati yang lapar dan haus untuk merindukan firman Tuhan lebih lagi. Mengerti lebih dalam lagi. Saat kami baca firman-Mu, Roh Kudus, hadirat-Mu ada di tempat itu. Engkau menerangkan kepada kami lewat peristiwa-peristiwa yang kami alami. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar hari ini dimateraikan oleh kuasa Roh-Mu, menghasilkan buah-buah firman yang berlipat-lipat, mengubah kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.